Seorang perwira Nazi melangkah masuk ke laut. Suhu saat itu minus 30 derajat. Ia ingin menguji berapa lama seseorang bisa bertahan di dalam air. Tetapi setelah hanya 30 detik, dingin yang ekstrem memaksanya kembali ke pantai. Kemudian ia mendorong seorang tawanan perang ke dalam air. Wajah tawanan itu dengan cepat berubah biru. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Sang perwira yakin bahwa di air laut yang sedingin itu, tidak mungkin ada orang yang bisa berenang untuk melarikan diri. Namun hanya 2 hari sebelumnya, seorang tentara Norwegia berhasil melarikan diri. Jejaknya ditemukan di sepanjang pantai. Polisi menyimpulkan bahwa ia telah membeku hingga tewas di laut. Tetapi kenyataannya sama sekali berbeda. Nama tentara itu adalah Vester. Ia tidak hanya menyeberangi laut yang membeku, tetapi juga mencapai sebuah desa di pantai seberang. Di sana ia mendapat bantuan dari penduduk desa. Keesokan harinya, pasukan Jerman memasuki desa untuk melakukan pencarian. Mereka melihat Vester sedang bermain ski. Karena panik, ia terjatuh ke tanah. Seorang perwira memperhatikannya, mengambil topinya yang jatuh dan mengembalikannya. Vester memanfaatkan momen itu dan segera melarikan diri. Namun tak lama kemudian, perwira itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ia memerintahkan helikopter untuk mengejarnya. Vester berhasil menghindari tembakan, tetapi deru helikopter memicu longsoran salju. Longsoran itu memperlambat langkahnya dan sepenuhnya menguburnya di bawah salju. Para pilot Jerman mengira ia sudah mati, sehingga mereka meninggalkan daerah tersebut. Ketika semuanya menjadi sunyi, Vester membuka matanya di bawah salju. Ia secara ajaib masih hidup. Meskipun mengalami radang dingin parah di seluruh tubuhnya, ia merangkak maju hanya dengan kekuatan tekadnya. Ia bergerak menuju Swedia. Pada suatu titik, ia tanpa sengaja jatuh ke sungai. Bahkan kakinya telah membeku kaku. Namun Vester tidak menyerah. Didorong oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup, ia akhirnya berhasil masuk ke sebuah rumah pertanian. Ia mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi tak lama kemudian ia pingsan lagi. Saat terbangun, ia mendapati dirinya disembunyikan di loteng oleh penduduk desa yang baik hati. Sayangnya, orang-orang Jerman segera kembali ke desa dan memulai pencarian baru. Vester dengan cepat menutupi dirinya dengan jerami. Ketika tentara Jerman masuk ke lumbung, ia tetap diam sepenuhnya, tersembunyi di bawah jerami. Saat melihat topi perwira itu, ia begitu gugup hingga hampir tak bisa bernapas. Namun berkat persembunyiannya yang cerdik, sang perwira tidak menemukannya. Keluarga itu harus memindahkannya secepat mungkin. Memanfaatkan kegelapan malam, mereka menempatkan Vester di sebuah perahu kecil dan mengirimnya menuju Swedia.